warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Syifa Fauzia dengan NIM 2892250089 dari Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah yaitu Aspek Hukum dalam Bisnis yang berjudul Bentuk Badan Hukum. Handelzak adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Handelzak atau urusan perusahaan mencakup benda tetap dan benda tidak tetap. Terhadap benda tetap dan tidak tetap, maka aspek hukumnya adalah terletak pada cara pemindahan haknya. Berbeda antara proses pemindahan hak atau jual beli antara tanah dengan mobil. Prinsip bahwa pemindahan hak atas barang tetap tidak dapat serta-merta sebagaimana benda tidak tetap. Undang-Undang Hukum Perdata KUHPDT tampak bahwa KUHPDT sangat menekankan pada pembagian benda ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud. Perbedaan ini bukan tanpa maksud, melainkan memiliki makna dan akibat yang sangat luas. Pembedaan benda ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud ini dibuat dengan tujuan untuk membedakan bentuk-bentuk badan hukum, yaitu 1. Koperasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, koperasi yaitu kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama, yang sulit dicapai secara perorangan. Dasar hukum koperasi adalah Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia, Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Landas koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia, Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia, Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 3. Koperasi ada dua macam, yaitu 1. Koperasi primer, didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Kedua, koperasi sekunder, yaitu didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang ketiga itu perseroan terbatas. Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang memiliki penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undang Republik Indonesia di bidang pasar modal. Unsur-unsur dalam anggaran dasar perseroan terbatas Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945, yaitu wajib daftar PT dalam daftar perusahaan. Yang kedua, modal dasar perseroan. Yang ketiga, besar modal dasar PT. Yang keempat, saham. Yang kelima, laporan tahunan dan penggunaan laba. Yang keenam, tahunan ditandatangani oleh semua direksi dan komisaris. Yang ketujuh, direksi dan komisaris. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.